Hai semuanya, kita kembali lagi dengan channel Kauri TV. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, kemudian klik lonceng notifikasinya. Kisah mistis di bengkel tua. Saat melaksanakan kegiatan PKL. Episode 1. Di salah satu kabupaten atau kota, ada sekolah menengah kejuruan, yang memiliki beberapa jurusan, seperti teknik komputer, multimedia, teknik informatika, pariwisata, administrasi perkantoran, dan teknik kendaraan ringan. Kali ini sekolah tersebut akan mengadakan prakrin, yang tepatnya adalah praktek industri, atau yang sering kita sebut sebagai PKL, praktik kerja lapangan. Praktik ini akan dilaksanakan ke sebuah bengkel yang jauh dari perkotaan, tepatnya di sebuah pedesaan yang terpencil, dengan kepala koordinator bernama Bapak Gopur SPD. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Kegiatan pun akan segera dimulai. Kemudian, Pak Gopur pun bertanya pada siswa dan siswi, apakah dibagi sendiri, atau mau dibagikan untuk anggota kelompoknya, dan seluruh siswa pun meminta untuk dibagi oleh Pak Gopur. Lalu, Pak Gopur pun langsung membagi anggota untuk tiap kelompok, karena ini permintaan siswa dan siswi. Sehingga, Pak Gopur langsung yang membagi anggota kelompoknya, dan per kelompok ini, untuk per bengkel. Setelah semua selesai, Pak Gopur meminta siswa-siswinya untuk mencari pemimpin anggota kelompok. Dan semua kelompok sudah menunjuk siapa ketua kelompoknya, kecuali ada satu kelompok yang masih belum melaporkan siapa ketua kelompoknya. Pak Gopur pun langsung mendekati kelompok tersebut. "Kelompok kalian, siapa ketua kelompoknya?" tanya Pak Gopur. Semua siswa saling menunjuk, dan saling lempar ketua. Yang satu pengen Endang Astuti, yang satu pengen Tommy. Yang intinya, mereka tidak ada yang mau untuk menjadi seorang pemimpin dalam anggota kelompok tersebut. Dan akhirnya, kelompok tersebut pun gaduh, dan tak terarah. Nama-nama yang ada di kelompok tersebut: 1 Endang Astuti, 2 Mila, 3 Tantri, 4 Sutrisno, 5 Edi Mulyanto, 6 Gunawan. Karena rame dan tak terarah, Pak Gopur pun menunjuk Endang Astuti sebagai ketua kelompoknya. Dan akhirnya, Endang Astuti pun mau nggak mau harus siap menjadi seorang pemimpin di kelompok tersebut. Setelah semuanya memiliki ketua kelompok, para guru pun mengantarkan siswa dan siswi praktikannya ke bengkel masing-masing yang sudah disepakati oleh pihak sekolah. Sedangkan Pak Gopur, beliau ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mengantarkan kelompok Endang Astuti ke sebuah bengkel yang sudah bekerja sama dengan pihak sekolah, atau bengkel-bengkel yang sudah siap menerima siswa-siswi praktikan. Dan penerjunan pun dilakukan ke setiap bengkel yang lokasinya lumayan jauh dari lokasi sekolah tersebut. Kali ini, pertama kalinya, Pak Gopur mengantarkan siswa praktikan ke sebuah bengkel yang lokasinya amat jauh. Bahkan, sinyal pun kurang bagus. Pak Gopur pun langsung mengajak siswa-siswinya ke sebuah mobil. Setelah semuanya masuk, Pak Gopur langsung menyalakan kendaraannya dan berangkat ke bengkel yang ditujunya. Setelah sekian jam perjalanan, Pak Gopur pun lelah dan mencari tempat untuk beristirahat. Namun, tidak ada satu warung pun ataupun pemukiman warga. Daerah yang dilewatinya itu sepi dan tidak ada siapa-siapa. Dan setelah sekian puluh menit mencari, Pak Gopur menemukan sebuah warung kopi. Warung yang ada di lokasi tersebut hanya ada satu-satunya. Selain warung itu, tidak ada satupun warung lagi. Dan menurutnya, itu cocok untuk istirahat. Lalu, mereka pun berhenti di sebuah warung kopi yang ada di pinggir jalan tersebut. Penjual itu seorang nenek tua. Kemudian, Pak Gopur langsung berkata, "Nek, saya pesan kopi 7 ya," kata Pak Gopur.
beliau memesan 7 kopi untuk dirinya dan siswa-siswi praktikannya. Nenek pun langsung membuat 7 kopi yang telah dipesan oleh Pak Gopur. Selepas itu, nenek tua pun menghidangkan ke-7 kopi tersebut. "Ini Pak kopinya," kata sang nenek. "Iya Nek, terima kasih," jawab Pak Gopur. Lalu nenek tua pun bertanya, "Maaf Pak, kalau boleh tahu, kalian ini mau kemana?" tanya nenek. "Saya mau mengantarkan siswa-siswi saya Nek, ke bengkel yang ada di daerah Perdana. Soalnya, kami ada kegiatan PKL. Kegiatan wajib, yang diinstruksikan oleh pihak sekolah." "Oh gitu, menurut nenek, lebih baik, urungkan niat kalian untuk ke sana," kata sang nenek tua itu. "Emangnya kenapa Nek?" tanya Endang Astuti. Lalu nenek itu menyahut, "Daerah itu sebenarnya angker sekali. Jadi, lebih baik kalian pulang lagi saja," ucap sang nenek. Namun, di antara mereka, tidak ada satu orang pun yang menghiraukan ucapan atau nasihat dari sang nenek. Hingga akhirnya, mereka bertujuh termasuk dengan Pak Gopur, yang mengantarkan siswa-siswi praktikannya, sudah memasuki ke sebuah pedesaan tersebut. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba, Pak Gopur melihat sesuatu yang sangat menyeramkan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.